Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kapuslu, Pak KBB, Bu Nuni, Pak Kasroni, Bapak Ibu penyuluh yang hadir di program Love ini. Nah, pagi ini dalam rangka mensyukuri nikmat juga kami akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh yang saat ini sudah resmi menjadi aparatur sipil Kementerian Pertanian. Jadi selamat Bapak Ibu sudah resmi sebagai ASN Kementan. Kita pasti nanti akan saling berkolaborasi, saling berkomunikasi. Apa namanya? Waktu sekitar mungkin semester 1 ya di tahun 2026 ini kami mohon pengertian Bapak Ibu kalau ada pelayanan kami yang mungkin belum sempurna karena kita sama-sama masih merapikan sistem supaya ke depannya nanti kita running well ya, kita berjalan dengan baik dalam proses pelayanan, pelayanan apapun, pelayanan teknis, pelayanan kepegawaian, kita upayakan semaksimal mungkin membantu Bapak Ibu penyuluh pertanian. Jadi di samping kami juga mengelola pegawai Kementan terdahulu yang jumlahnya sekitar 13.500 ditambah keluarga baru kita 38.400-an sekian. Jadi jumlahnya mungkin sekitar hampir 52.000 eh, keluarga besar yang insya Allah nanti akan sama-sama bersinergi untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dan ekspor ya. Jadi karena Bapak Menteri Pertanian tahun ini mencanangkan untuk ekspor, insya Allah diberikan kemudahan, kelancaran dan dapat direalisasikan. Bapak Ibu mungkin tidak semua nanti yang Bapak Ibu tanyakan waktunya cukup untuk kita menjawab ya. Jadi dari Biro OSDMA, Pak KBB nanti kami menyiapkan video-video untuk tutorial ya. Ada tutorial SKP, ada tutorial kehadiran, kemudian ada program-program khusus sedang kita susun, misalnya nanti dengan video apa syarat yang dibutuhkan untuk naik pangkat, apa syarat yang dibutuhkan untuk naik jabatan, bagaimana cara pengusulan pensiun, berkasnya apa saja. Nah, itu nanti kita sudah mulai merintis untuk membuat video itu. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu mau naik pangkat, kan sekarang Bapak Ibu penyuluh harus sudah mandiri nih. Kalau dulu mungkin bisa naik pangkat, datang ke dinas, ke kepegawaiannya. Saya minta dibantu naik pangkat, ini saya naik pangkat 1 April misalnya. Kalau sekarang Bapak Ibu naik pangkat, disiapkan sudah ada link Google, masukkan di situ berkas-berkas untuk kenaikan pangkat. Nanti berkas itu akan ditangkap di Tata Usaha Pusat Penyuluhan Pertanian, kemudian diverifikasi di Sekretariat Badan Penyuluhan dan masuk ke Biro OSDMA untuk diproses SK kenaikan pangkatnya. Jadi per hari ini Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 yang khusus tentang pengalian penyuluh hari ini sudah batas penutupan proses pengalian. Jadi pengalihan dengan kemudahan seperti yang sudah kita lakukan setahun terakhir ini, mulai hari ini sudah tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian mulai hari ini pula batas penyuluh pertanian yang masih tinggal di daerah, misalnya ada yang tidak beralih ke Kementan, itu sudah tidak boleh lagi menggunakan jabatan atau nama jabatan penyuluh pertanian. Sebagaimana yang ada di Inpres nomor 3 tahun 2025 pada poin 2, Bapak Presiden menginstruksikan kepada Bapak Menteri Pertanian untuk mengalihkan penyuluh pertanian ASN pada Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota kepada Kementerian Pertanian dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berlakunya Inpres ini. Inpres ini kan berlaku 4 Februari 2025. Jadi hari ini Inpresnya berulang tahun yang pertama, untuk pengalihan proses sudah ditutup. Tidak boleh lagi ada proses pengalihan, tapi instruksi Bapak Presiden selain pengalihan masih tetap berlaku. Jadi bukan berarti Inpres 3-nya sudah nggak berlaku, masih berlaku, tapi khusus pada poin pengalihan sudah tertutup. Gitu Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu, kami masih banyak ini, seminggu yang lalu nih, belum lama, seminggu yang lalu,
Masih banyak Bapak Ibu yang WA-WA kepada kami, rata-rata pejabat struktural, Bu Karo, bagaimana saya masih bisa beralih apa tidak? Waduh Bu, waktunya kalau tinggal 5 hari, 4 hari, sudah tidak memungkinkan, karena proses pengalian itu harus melalui verval BKN, harus melalui verval kami, kemudian kami bersurat ke BKN, kemudian wah, SOP-nya lumayan panjang Bapak Ibu. Jadi kalau memang pejabat struktural yang dulunya sudah pernah punya SK penyuluh dan tertarik untuk mengabdi di Kementerian Pertanian melalui jabatan penyuluh, mestinya sudah sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu bersiap-siap untuk pengalihan ke Kementan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu struktural yang karena mungkin waktunya mendesak dan tidak memungkinkan dialihkan, kami mohon maaf tidak dapat kami fasilitasi karena harus melalui pembukaan IMUT ya Bapak Ibu. Prosesnya agak lebih rumit daripada mengalihkan penyuluh yang sudah existing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jumlah yang final kami alihkan. Ada beberapa tahap pengalihan penyuluh. Kenapa beberapa tahap? Karena kami tidak ingin, wah ini tunggu-tungguan, nunggu banyak dulu, atau nunggu selesai tuntas dulu baru dialihkan. Kami khawatir ada apa namanya data-data yang nanti tidak lengkap, jadi kami alihkan secara bertahap sesuai penyelesaian data. Misal data 4.000 selesai, ya sudah 4.000 beralih dulu. Ada 3.000 selesai, ya sudah 3.000 beralih dulu. Gitu Bapak Ibu ya. Ada 6 tahap yang kami lakukan. Tahap pertama beralih 30.000 sekian di bulan Agustus. Nah, banyak pertanyaan tadi kami baca di chat room. Bu, saya waktu pengalihan masih muda. Sekarang sudah naik madya, bagaimana? Nggak masalah, Bapak Ibu. Kami dalam waktu dekat sudah akan sinkronisasi data dengan BKN. Jadi memang kami minta waktu untuk bisa sinkronisasi data dengan BKN supaya jabatan Bapak Ibu terbaru itu bisa masuk ya. Terutama yang mungkin sudah berubah jenjang itu yang 30.000 ini karena dia batch pertama di bulan Agustus. Kalau yang di bulan Desember bisa jadi dia masih belum ada pergerakan jabatan gitu ya. Kemudian batch 2 4.000 sekian, batch 3 itu 3.000 sekian, kemudian batch 3 ini CPNS dan P3K ini yang formasi 2024. Sorry, yang batch ASN. Yang batch ASN, jadi kalau di total ini batchnya 7 nih. Karena ada batch ASN yang tidak diberi nomor gitu ya. Ini khusus P3K dan CPNS. Nah, untuk CPNS, insya Allah di tanggal 25 Februari, akhir Februari, kita akan melakukan latihan dasar, apa namanya, latsar ya, latsar online. Ya, jadi latsar online itu sekitar 3 bulan, tapi tidak terus-menerus Zoom. Ada saatnya on Zoom, ada saatnya off bekerja di kantor. Ya, jadi nanti ada semacam paper-paper yang disusun. Nah, adik-adik CPNS, formasi penyuluh pertanian, mulai 25 Februari nanti sudah secara bertahap akan kita ikut sertakan latihan dasar online yang diselenggarakan oleh Balai Besar PMKP Ciawi ya. Jadi diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pertanian. Supaya apa? Supaya nanti SK PNS-nya tidak terlambat. Karena SK PNS itu adalah 1 tahun setelah di SK-kan sebagai CPNS. Tapi syaratnya harus sudah latihan dasar. Jadi yang masih CPNS nggak perlu khawatir, akhir bulan Februari akan diselenggarakan Latsar. Apakah nanti sekaligus, jadi sekitar kebutuhan Latsar itu sekitar 1.200-an CPNS yang belum Latsar. Nanti kita lihat apakah bisa sekali angkut, sekali batch, atau 2 kali. Ya, nanti tergantung dari surat pemberitahuan yang akan dikeluarkan oleh Balai Besar PMKP Ciawi. Kemudian batch 3 di 19 Desember itu beralih 786, batch 491 ini sudah akhir 2025 ini. Dan bonusnya ternyata di Januari 2024 pun masih ada pengalihan sekitar 84 pegawai. Ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang batch 56, yang 80 dan 4 pegawai ini TMT-nya 1 Februari 2026. Sedangkan untuk yang tanggal 30 Desember ini kemungkinan juga 1 Februari. Artinya kalau Bapak Ibu TMT 1 Februari, itu 1 Januari gaji dan kesejahteraan lain-lain masih menjadi tanggung jawab Pemda. Apakah masih bisa 1 Februari? Masih bisa. Jadi paling lambat 1 Februari
Karena seperti di depan tadi dijelaskan bahwa batas pengalian itu adalah 4 Februari 2026 sesuai amanat Inpres 3 tahun 2026. Nah, Bapak Ibu, kalau di total yang dialihkan itu sekitar 38.436. Jadi ASN penyuluh Pemda yang beralih itu 38.436. Nah, itu sudah dikurangi dengan ada yang kami tanda tangan pembatalan pengalihan. Kenapa? Ada yang wafat, itu pengalihannya dibatalkan. Ada yang dilantik menjadi pejabat struktural di akhir-akhir tahun. Nah, itu juga pengalihannya kami batalkan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang dibatalkan itu total sekitar 74 pegawai sehingga jumlah bersih itu tadi 38.436. Nah, ini rinciannya Bapak Ibu yang cukup besar itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Nusa Tenggara. Yang di atas 1.000 itu ada 15 provinsi. Ya, jadi Kalsel itu 1.038, Kalbar, Sumbar, NTB, Sultra, Lampung, Sulteng, Sumsel, Sulsel, Sumut, NTT, Aceh, Jabar, Jateng, Jatim relatif besar. Jadi 15 besar di atas 1.000 yang tadi kami sebutkan. Di antara 38.436 yang beralih, itu 21.276 adalah PNS, P3K 15.588, dan CPNS 1.572. Gitu ya. Jadi pada saat nanti kami menjelaskan naik pangkat, naik jabatan, itu nanti berlaku untuk PNS yang 21.276 plus CPNS apabila mereka nanti sudah resmi sebagai PNS. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pelayanan kepegawaian kami berikan kepada PNS dan CPNS. Untuk P3K ada beberapa yang nanti kami ada koreksi untuk SK dan perjanjian kerja, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Intinya kami yang lakukan. Bapak Ibu nanti terima beres saja, gitu ya. Kecuali kami minta bantuan apa namanya bukti fisik atau SK atau lain-lain. Tapi selama ini alhamdulillah untuk P3K kami sudah punya berkas yang relatif lengkap. Untuk ASN penyuluh pertanian yang berpindah ke Kementan, itu dari jumlah 38.436 tadi terdiri dari jabatan yang lengkap, dari mulai pemula sampai dengan utama. Ini belum data final ya Bapak Ibu, artinya di jenjang terampil sebanyak 8.542 ini masih kami lakukan filtering untuk yang entry sebagai P3K tahun 2000 awal 2021 ya, di mana saat itu pemula sudah tidak lagi diizinkan, padahal sekitar 3.000 calon P3 waktu itu berpendidikan SLTA gitu ya. Jadi sementara dititipkan di Terampil, nanti kita akan revisi untuk yang memiliki ijazah D3 ke atas bisa tetap berada di Terampil. Kemudian untuk selanjutnya yang masih berijazah SLTA nanti akan kami lakukan penyesuaian jenjang jabatan gitu ya Bapak Ibu. Khusus untuk utama yang jumlahnya 19 ini nanti ada treatment khusus yaitu harus memiliki IKI atau indikator kinerja individu mandat khusus dari pejabat eselon 1 Kementan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang utama ini mempunyai tugas yang lebih berat. Ya, karena memang jenjangnya tinggi. Tentu saja harus ada penugasan khusus. Nah, nanti ada penugasan khusus yang sedang kami rancang untuk 19 penyuluh pertanian ahli utama yang sudah existing. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk golongan-golongan ini bisa dilihat dari mulai golongan 2A sampai dengan 4E itu untuk PNS, kemudian yang kelas golongan 10, 9, 7, 6, 5 itu untuk P3K. Nah, golongan 5 ini 3.886. Jadi mestinya connecting ini. Ini untuk yang sebelah kiri ya, itu data formasi yang diberikan oleh Menpan. Ini sedang kami revisi. Jadi mestinya untuk penyuluh pertanian pemula nanti jumlahnya sekitar 3.886 ini. Gitu ya Bapak Ibu yang golongan gaji 5. Bapak Ibu ini kami sampaikan supaya kita semua aware nanti kan ini kami sedang proses untuk merapikan
posisi Bapak Ibu semua. Yang berwarna merah-merah ini termasuk data yang nanti akan kami rapikan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir juga, misalnya Bapak Ibu ada yang, oh itu saya itu ahli utama atau mahir, tapi pangkatnya 3C, 3D, itu saya misalnya. Nggak perlu khawatir. Jadi nanti kita akan sekarang sedang proses untuk merapikan data dan kita nanti untuk cleansing kenapa bisa misalnya ini ada penyuluh pertanian mahir mungkin 3C 3D bisa jadi betul. Kalau dia masuk penyuluhnya mungkin sudah posisi 3B eh, apa namanya diploma 3 bisa saja dia di mahir itu posisinya pangkatnya lebih tinggi ya. Jadi nggak masalah, kami hanya memberikan rambu-rambu untuk nanti kita lihat, oh ini sudah pas, nggak masalah, lewat gitu. Nah contoh ini, ada penyuluh pertanian ahli muda, tapi golongan gajinya 5, ada 1 orang, ini P3K. Ya ini tidak mungkin, karena golongan gaji 5 itu mestinya masuk ke pemula. Nanti kami lihat, apakah ini karena salah SK, salah pembuatan SK di daerah, atau seperti apa. Ya. Kemudian ada nih, turun dikit Mbak JJ, misalnya penyuluh pertanian ahli pertama, ya kok ada yang pangkatnya 2A 7 orang, kan nggak mungkin, ahli pertama itu harus S1. Nah ini nanti kami kumpulkan masalahnya, sekarang sedang proses untuk apa kita verifikasi penyebabnya apa, supaya Bapak Ibu nanti enak berkarirnya sudah dengan jabatan yang pas, pangkat yang pas, tidak ada kesalahan, tidak ada potensi TGR gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap bekerja seperti biasa, nggak perlu terlalu khawatir. Ini nanti bagian kami untuk melakukan apa perbaikan dari hasil evaluasi yang kami lakukan. Nah ini penyuluh pertanian ahli pertama ada yang 2A, 2B, 2D. Nah ini nggak mungkin, apa ini salah ketik dari SK dulu zaman masih di Pemda gitu ya. Turun lagi Mbak Cik. Agak dikit. Nah ini penyuluh pertama ada juga P3K yang gajinya golongan 5, 3 orang. Ada yang gajinya golongan 7, 3 orang. 5 itu pemula, 7 itu terampil. Golongan 10, 15 orang. Golongan 10 ini kalau tidak salah lulusannya harus doktor ini. Kenapa ada di ahli pertama? Dan kenapa dia golongan 10 ada 15? Ini apa namanya? Kita kepengen nanti Bapak Ibu enaklah jalannya ke sana. Jangan nanti jauh-jauh hari sudah berjalan dengan dalam tanda kutip tidak pas. Kemudian baru setelah berapa tahun baru nanti lu saya ternyata salah ya gitu ya. Jadi ini kami targetkan tidak lebih dari semester 1 semua masalah ini harus sudah tuntas. Nih, contoh, ada penyuluh pertanian penyelia, ada yang 4B 1 orang, ini nggak salah. Penyuluh pertanian penyelia 4B. Ya, jadi yang kami merah-merah ini potensi nanti kami telisik. Kenapa terjadi seperti ini? Kemudian di atas ini penyuluh pertanian apa nih Mbak? Nggak kelihatan. Pemula ada 3A. Nah, kalau ini golongan gaji 5 wajar itu hitam 717. Ada yang golongan gajinya 6, 1 orang. Kenapa bisa 6? Nah, kanan Mbak, yang banyak agak banyak nih. Ya, naik dikit. Nah, ini penyuluh pertanian terampil Bapak Ibu. Ada yang 3A, jumlahnya banyak ini 429. Ada yang golongan 5 tapi terampil 3162. Nah, ini nanti mohon izin kita akan proseskan untuk perjanjian kerja yang baru dan nanti ada perbaikan SK. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bapak Ibu kerja saja seperti biasa. Jangan khawatir, oh nanti tunjangan kinerja saya nggak turun-turun. Ya, nggak masalah. Jadi tetap kesejahteraan kami proses, tapi paralel kami juga proseskan untuk perbaikan posisi supaya Bapak Ibu nggak apa namanya nggak nanti terus berpegang pada SK yang tidak pas gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Next. Tadi banyak pertanyaan ke saya. Bu, bagaimana kita menyusun SKP? Jadi khusus SKP Bapak Ibu penyuluh yang baru beralih, SKP-nya sudah dibuatkan oleh kami. Sudah sekarang Bapak Ibu buka di personal Bapak Ibu, sudah SKP-nya nggak usah bikin lagi. Sudah kita buatkan, Bapak Ibu tinggal ngisi. Nah, bagaimana cara mengisi SKP di Kementan? Mengisi SKP itu setiap bulan. Jadi ada pengisian bulanan, ada pengisian triwulan, dan ada pengisian tahunan. Ya. Nah, seperti minggu ini, Bapak Ibu nanti sudah mulai bisa mengisi SKP dari hasil kinerja bulan Januari.
ya. Jadi SKP Januari Bapak Ibu isi di awal bulan Februari, nanti dinilai di pertengahan Februari, kemudian apa namanya SKP Februari, Bapak Ibu laporkan kinerjanya di awal Maret seperti itu. Nanti dinilai oleh para tim penilai di sekitar pertengahan Maret. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Kapus, Bapak Ibu penyuluh, wah saya baru mau nyusun atau baru mau ngisi SKP ini, gimana ini Tukin, padahal Tukin basisnya SKP. Kami memberikan keringanan khusus untuk penyuluh Pemda yang eh, baru saja beralih ke Kementerian Pertanian, Tukinnya berdasarkan kinerja tahun 2025. Ya, jadi asumsi kami khusus keringanan, karena kalau nggak begitu, Bapak Ibu belum bisa terima tunjangan kinerja sekarang. Kemarin juga ada Bu Nuni dari salah satu daerah yang tanya ke saya, Bu, kenapa ini Tukin belum turun bulan Januari ya? Ya, jadi Bapak Ibu di Kementerian Pertanian, Tukin itu diberikan setelah Bapak Ibu bekerja. Jadi bekerja dulu Januari, Februari dibayar. Bekerja Februari, Maret dibayar. Khusus bulan Desember ada 2 kali tukin. Tukin untuk pekerjaan November dan tukin pekerjaan Desember yang dibayar duluan. Nah, jadi Desember itu paling enak, terima tukin 2 kali. Tapi setelah itu Januarinya puasa, jangan dihabisin itu tukin Januarinya ya, yang 2 kali. Jadi seperti itu karena ini terkait dengan pemutusan tahun anggaran. Ya, jadi memang Januari itu dibayar Februari, tapi Desember kinerja Desember yang harusnya dibayar Januari ini sudah diterimakan Desember. Jadi Desember itu double. Wah, paling enak itu yang double-double gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dihitung dengan tunjangan kinerja di gaji 13 itu di pertengahan tahun dan gaji 14 untuk hari raya, insya Allah ya 14 kali tunjangan kinerja. Jadi Bapak Ibu komitmen dari Kementan untuk memberikan pelayanan Bapak Ibu, insya Allah kesejahteraan itu mohon kami hanya bermohon bahwa bantuan Bapak Ibu untuk mendukung swasembada pangan itu ya. Nah ini untuk perhitungan apa namanya? Jadi SKP tadi sudah dibuatin ya Bapak Ibu sudah dibuatkan. Semoga sudah kemarin sekitar hari apa ya Jumat itu ada sosialisasi. Semoga Bapak Ibu sudah paham. Kalau yang belum terlalu paham, nanti kami akan susun video tutorial ya supaya di kesempatan ini kita tidak terlalu detail untuk menjelaskan. Oke, jadi SKP sudah ada. Bapak Ibu di personal Bapak Ibu sudah masuk itu SKP. Bagaimana cara penilaian SKP? Nah, tadi ada pertanyaan, kami bingung bagaimana nanti dapatnya PAK, PAK untuk dapat angka kredit. Nah, PAK itu connecting dengan SKP. Kan PAK itu diperoleh kalau SKP-nya Bapak Ibu sudah Bapak Ibu isi yang bulanan, triwulan, tahunan, setiap 3 bulan nanti bisa keluar angka kredit. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Contoh, ini kami khusus penyuluh untuk memudahkan Bu Nuni itu kita melakukan penilaian dengan warna. Jadi bukan dengan angka. Ya, kalau warna hijau itu capaian realisasi kerja lebih dari 100%. Jadi misal nih Bapak Ibu Wilbinnya misalnya 3 desa. Oh Bapak Ibu dikasih waktu misal seminggu. Oh ternyata setiap 3 hari 4 hari sudah selesai itu. Urusan 3 desa itu sudah lengkap, data lengkap. Nah itu kan di atas ekspektasi. Kita beri waktu seminggu, Bapak Ibu selesai 3 hari dan akurat. Jangan sampai diberi waktu seminggu selesai 3 hari, tapi datanya amburadul lah, percuma. Ya, yang kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, apabila data akurat, waktu tempuhnya lebih cepat, Bapak Ibu sangat rajin, kita berikan warna hijau tua. Jadi capaian realisasi kerja lebih dari 100%. Kalau Bapak Ibu terus-menerus capaian kerjanya di atas 100%, selalu excellent, itu kemungkinan besar Bapak Ibu naik pangkatnya tidak sampai 4 tahun. Gitu. Jadi kalau ditanya, emang kalau nilai saya hijau tua terus, apa efeknya untuk kesejahteraan saya? Naik pangkat tidak sampai 4 tahun, naik jabatan tidak terlalu lama, bisa 3 tahun setengah misalnya, seperti itu. Kalau hijaunya agak pucat, nah ini capaian realisasi kerjanya biasa-biasa saja, 90 sampai 100%. Kalau warnanya kuning, nah ini sudah mulai masuk angin, ya 80 sampai 90%.
Kalau yang merah, hati-hati. Di sini sudah potong tukin ini. Capaian realisasi kerja 50 sampai 80%. Nah, ini sudah potong tukin 20% ini. Ya, hati-hati. Jadi capaian SKP-nya Bapak Ibu itu berpengaruh pada naik pangkat dan berpengaruh pada tukin. Pada naik pangkat karena SKP itu nanti capaiannya akan keluar pas saat itu keluar pada saat rendah karena capaian hanya 60% kinerjanya, maka paknya angkanya yang diperoleh rendah. Tukinya kepotong, ada kepotong 20%, 40%, tergantung dari eh, apa namanya level kinerja yang Bapak Ibu peroleh. Ya, khusus untuk Bapak Ibu penyuluh pertanian lapangan, komposisi perolehan tukin beda dengan kita, Bu Nuni. Karena kalau kita kan mengerjakan administrasi, kita absen harus sampai kantor dulu gitu ya. Khusus untuk Bapak Ibu penyuluh lapangan, asal dia tinggalnya di kabupaten dia berada, itu dia bangun tidur sudah bisa langsung absen. Ya. Nah, asal kita mulai jam 6. Ada yang tanya, kok absen mulai jam 6 ya sampai jam 7 malam? Maksudnya begini, Bapak Ibu bisa absen lebih awal, kalau jam 5 misalnya lupa absen, bisa absen lebih lambat. Oh, baru ingat setengah 7 malam. Ya sudah langsung absen pulang, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu berada di wilayah kabupaten terdaftar. Misal, saya penyuluh Kabupaten Cianjur. Ya, saya tinggalnya ya mepet di Cianjur tapi sudah di Bogor. Tapi kira-kira jarak 2 kilo sampai Bogor Cianjur. Ini Cianjur yang pinggiran. Nggak apa-apa, Bapak Ibu nanti asal sudah berangkat kerja, kan kita batas absen mulai dipotong itu setengah 8. Bapak Ibu berangkat kerja misalnya jam 7. Nah, 2 kilo itu kira-kira jam 7.10 lah, itu sudah lah. Sudah masuk Kabupaten Cianjur, absen saja, berhenti sebentar di jalan, absen bisa. Yang penting sudah masuk wilayah kabupatennya Bapak Ibu bertugas. Tapi kalau Bapak Ibu sedang bertugas di luar, misalnya saya penyuluh Cianjur sedang bertugas di Bogor, misalnya diberi tugas ikut rapat apa ke Bogor. Oh, tapi nggak pakai anggaran perjalanan dinas, misalnya hanya tugas aja karena rumahnya Bogor, ditugasin di Bogor. Yang penting Bapak Ibu ada surat penugasan. Itu nanti diupload, oh saya tidak absen, kan di Bogor, tidak jalan ke Cianjur ini, jadi nggak bisa absen. Nggak bisa maksa penyuluh Cianjur maksa absen di Bogor, nggak bisa, absennya nggak masuk. Ya, jadi di wilayah kabupaten di mana Bapak Ibu terdaftar, terdeteksi di kami. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang rumahnya bukan di wilayah terdeteksi, wilayah penugasan yang kemarin di Pemda, ya jalan dulu ke kabupatennya. Nanti asal sudah masuk, selamat datang di kabupaten misalnya Ponorogo, ya sudah berhenti dulu absen. Itu absen sudah masuk. Jadi kami mendeteksinya dengan geotagging, ya Bapak Ibu, di wilayah kabupaten penugasan. Oke, ini tadi sudah kami jelaskan ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti, kalau kami di kantor pusat, kinerja dan absensi bobotnya 60%, 40%. Kinerja 60, absensi 40. Karena kami untuk absen itu kami harus sampai kantor dulu. Kalau di Jakarta lumayan ada yang jaraknya 40 kilo, 30 kilo gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu penyuluh lapangan karena bekerja mandiri ya, jadi Bapak Ibu ini bekerja mandiri. Nah, kalau mau naik pangkat, ya di situ nanti masukkan syarat-syarat ke link Google. Nah, nanti paling calling ke Katinker yang di kabupaten. Oh, saya naik pangkat ini ya, sudah saya upload berkas-berkasnya. Nah, nanti Katinker info ke Pelsi yang di provinsi. Kalau sudah begitu, sudah langsung diterima di Puslu, sudah siap untuk diverval oleh Sekretariat Badan dan masuk ke Biro USDM untuk jadi SK. Gitu ya Bapak Ibu sudah belajar mandiri, kumpulkan berkas-berkas kepegawaian itu di-scan semua. Ya ada kesempatan scan semua. Kalau Bapak Ibu mohon maaf misalnya gaptek ya minta tolong putranya. Sekarang kan Gen Z itu sudah canggih-canggih, scan menggunakan HP aja. Nggak usah ke fotokopi gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi hasil kerja, perilaku kerja ini perlu Bapak Ibu pertahankan karena inilah penentu dari Bapak Ibu memperoleh tukin dan memperoleh angka kredit di PAK. Jadi PAK 3 bulan sekali bisa diambil. Tapi Bapak Ibu kalau belum akan naik pangkat, nggak usah narik PAK. Misalnya saya hitung-hitungan naik pangkat saya 2 tahun lagi. Sudah PAK-nya nggak usah ditarik setiap 3 bulan. Biarkan saja nanti kalau hitungan kita sudah PAK itu sudah selesai apa sudah cukup, baru di situ
kita bermohon untuk PAK bisa diterbitkan. Ya, nanti ada penilaian setiap 3 bulan, keluar angkanya diakumulasi sampai jumlahnya cukup. Nah, ini yang penting. Bapak Ibu, jadi hasil kerja Bapak Ibu itu harus seimbang dengan perilaku kerja berakhlak. Oh, ini apa namanya? Misalnya hasil kerjanya nggak rutin, misalnya data harus masuk di IPUSLU nggak masuk, sehingga kami nggak bisa rekap di apa namanya di pusat. Nah, itu hasil kerja, perilaku kerja itu bisa dinilai bareng-bareng. Ya, artinya ada ada hambatan. Nah, bagaimana cara penilaian hasil kerja, perilaku kerja? Ini Bapak Ibu. Jadi kalau hasil kerja itu sangat baik, tadi kan ada predikat hijau tua tadi, perilaku kerja sangat baik, itu Bapak Ibu nilainya maksimal. Ini Bapak Ibu ada di area ini, nilainya 150%. Ya. Kalau hasil kerjanya hanya baik, perilaku kerjanya, sorry, hasil kerja apa ini? Aduh nggak kelihatan Mbak Cici saya, yang tengah ini apa? Yang tengah. Nah, sesuai ekspektasi, hasil kerjanya biasa-biasa saja. Tapi personalnya orangnya apa informatif, santun, suka membantu rekannya. Jadi nanti ada aspek-aspek yang dinilai ya, perilaku berakhlaknya apa, maka Bapak Ibu dapat nilai kebutuhan 100%. 100% itu kalau beda-beda angkanya. Bapak Ibu jenjang muda itu naik pangkat kan butuh angka kredit 100, ya kan? Kalau 100 itu asumsi naik pangkat 4 tahun berarti per tahunnya butuh 25. Pada saat penilaian PAK itu bisa ditarik setiap 3 bulan, berarti 25 itu dibagi 4. Jadi setiap 3 bulan, jenjang muda, kalau dia nilainya hanya baik, yang warna oranye ini, maka nilainya dia dapat 6,25. Gitu ya, Bapak Ibu. Tapi kalau sangat baik, nah sangat baik di merah ini, hasil kerjanya bagus, attitude-nya bagus, sangat baik, nilainya 150% dari 25. Berapa? 37,5. Nah, saya 3 bulan ini nilai saya sangat baik. Berarti 37,5 dibagi 4. Berapa itu? 9 sekitar ya. Dari 37 itu 8, 36, bagi 18, 9 komaan ya, 9 koma. Tapi di triwulan dua, wah kerja kita jelek banget. Data nggak ada yang masuk, nggak jelas ini. Nah, Bapak Ibu dinilai di sini nih, kurang atau misconduct. Nah, ini kalau kurang, nilainya lebih kecil lagi. Mungkin hanya saya lupa, mungkin sekitar 70% atau 80% dari kebutuhan. Nah, itu bisa naik pangkatnya bisa antah berantah itu, entah 5 tahun setengah atau 6 tahun. Ya, jadi kinerja Bapak Ibu, wah kan nggak ada yang tahu ini orang pusat. Saya kerjanya kan di desa, jangan salah. Kami kan deteksi dengan data-data yang masuk. Dan kami, teman-teman teknis di Kementan, di kantor pusat ini, punya validator untuk mengetahui apakah data yang dikirim itu pas atau tidak, betul atau tidak. Ya, jadi jangan, kan nggak tahu saya ada di mana. Nah, ini kan nggak tahu kondisi saya. Kan kita semua sudah punya itu data dasar. Misalnya luas baku sawah segini, harusnya produksinya misalnya 100.000 ton. Bapak Ibu laporkan 250 ton. Waduh, itu jadi pertanyaan. Itu nanti dianggap data tidak valid. Kalau data tidak valid, nah tim penilainya menilai ini daerah sini kirim data tidak valid. Jadi mohon validitas data dipertahankan karena kami sangat mempercayai Bapak Ibu sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Ya, gitu Bapak Ibu. Next, nah, nanti kasihan Pak Sasron ini kalau saya banyak bicara nih nggak apa-apa Pak Sasron, saya cepet-cepet aja ya. Nanti kesempatan lain kita sambung. Nah ini Bapak Ibu di Zoom Mbak Cece. Apa yang dinilai di perilaku kerja? Perilaku kerja nanti akan dinilai oleh pejabat penilai. Ya, misalnya yang berorientasi pelayanan. Jadi Bapak Ibu memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiada henti. Ya. Jadi kalau Bapak di situ masyarakatnya di Bapak itu kan kepotret itu di kami kan ada PJ ya Pak. Jadi PJ Kabupaten itu nanti juga menjadi salah satu pencatat kinerjanya Bapak. Bukan hanya data yang Bapak Ibu kirim. Kami kan pasang PJ di setiap kabupaten. Oh, Pak ini bagus, Pak ini bagus banget. Nah, harapan kami semuanya bagus banget lah.
Ya, karena apa namanya, kami juga berusaha nih sepenuh hati pelayanan gitu. Jadi harapan kami dari Bapak Ibu juga sepenuh hati mendukung swasembada pangan gitu ya. Jadi ini perilaku kerja yang dinilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif gitu ya. Jadi seperti nilai-nilai berakhlak. Next. Oke, nah ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu yang kami tuntut. Jadi kalau ahli utama, mohon maaf, ya jangan kirim datanya ecek-ecek. Seperti misalnya mohon maaf ahli pertama, beda, ini kelasnya beda. Maka tuntutan kami untuk ahli utama memang beda. Karena ahli utama itu pensiunnya 65 tahun, dan dia sudah harus TOP BGT lah ya. Harus TOP BGT ini, beda dengan yang biasa-biasa saja dan harus punya iki mandatori dari pejabat eselon 1 dalam hal ini bisa dari Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan SDM, bisa dari Dirjen Teknis ya. Khusus untuk 19 ini nanti kita injekkan khusus iki mandatori dari dari pimpinan unit eselon 1. Gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa baca slide-nya kami kirimkan di chat box. Next. Nah, Bapak Ibu, ini minggu depan ya, sekitar minggu depan, Bapak Ibu sudah bisa absensi by Android. Nah, dengan nanti aplikasinya ini sedang kita proses, butuh waktu sekitar 2 hari ya, sampai hari Jumat. Jadi moga-moga minggu depan sudah launching. Bapak Ibu bisa download di Play Store Siaga Tani. Ya, Siaga Tani. Nanti di situ Bapak Ibu absennya dengan wajah ya, seperti keterangan saya tadi di depan. Asal sudah masuk di wilayah kerja kabupaten atau kota madya, absen sudah bisa dilakukan. Wah, macet ini belum sampai kantor ya sudah, asal masuk perbatasan, sudah masuk wilayah kerja, sudah bisa absen wajah di jepret. Atau kalau tinggal di kabupaten itu, wah itu lebih enak lagi. Bangun tidur sambil wah nunggu apa namanya, ini jam 6 misalnya nunggu terang, absen dulu, cekrek. Nah, habis itu berangkat kerja mungkin setengah 7 pagi, gitu ya. Intinya kami di masa transisi 1 tahun 2026 ini, kami tidak ingin menyulitkan Bapak Ibu dengan berbagai pernik-pernik yang mengganggu. Harapan kami Bapak Ibu fokus untuk bekerja teknis, mendukung pencapaian swasembada pangan, baik melalui pengumpulan data, melalui hal-hal lain yang diminta oleh eh, atau dibutuhkan oleh Bapak Menteri Pertanian. Itu yang kami harapkan. Ya, jadi untuk naik pangkat cukup upload di link Google. Kemudian untuk absen cukup di wilayah kabupaten. Kemarin ada yang usul, gimana kalau desa A? Pusing sekali kalau desa. Sudah kita ingin kasih kemudahan. Ya, jadi kita tidak menyulitkan. Tapi itu tadi kemudian yang kita buat supaya Bapak Ibu fokus pada tugas teknis. Bisa jadi Bapak Ibu bingung aja SKP cara bikinnya gimana. Udah kita buatkan. Ya. Jadi nanti tunggu sosialisasi melalui video. Gitu ya. Udah kita buatkan semua udah sosialisasi. Intinya tinggal ngisi sebulan sekali. Setelah itu 3 bulan sekali. Setelah itu 1 tahun. Udah cukup itu saja. Jadi Bapak Ibu cukup ngisi 12 kali, kalau 3 bulan sekali 4 kali, 12 tambah 4, 16, setahun sekali 17 kali cukup. 17 kali entry, hasil kerja cukup untuk SKP. Nah, tapi untuk data-data yang dibutuhkan harian seperti LTT dan lain-lain ya tetap harapan kami itu tetap dilakukan. Jadi kerajinan Bapak Ibu ngisi data harian itu akan kita masukkan sebagai habit atau perilaku gitu ya Bapak Ibu. Nah, presensi clock in, mulai kerja, clock out, selesai kerja. Kalau normalnya jam kerja setengah 8 sampai jam 4, kami yakin Bapak Ibu penyuluh jamnya bisa lebih lebar dari itu. Jadi nanti kita mulai dari jam 6 sudah bisa clock in, kemudian clock out bisa insya Allah kita tutup jam 7 malam, gitu ya. Terus ya, ini nanti kita akan terus sosialisasi Bu Nuni melalui teman-teman Mas Danang dan lain-lain supaya Bapak Ibu betul-betul klop pemahamannya. Kemarin disampaikan pas sosialisasi SKP, kok saya masih mumet kan ada yang bilang gitu Bu Nuni. Mumet itu tanda Bapak Ibu berpikir. Ya, kalau malah masa bodoh nggak pusing terserah itu berarti nggak berpikir. Kami suka yang berpikir, nggak apa-apa mumet dikit di awal. Nanti kalau sudah jalan pasti lancar. Jadi wajar. Kami bahkan mematok waktu sekitar 3 bulan ini nggak apa-apa mumet-mumet dikit tapi setelah itu lancar ya. Yang jelas tukinya tidak akan kami sandera hanya karena oh ini nggak belum kirim ini nih, khusus 3 bulan ini tukin penyuluh daerah kita fasilitasi semua ya. Kenapa? Supaya masa transisi ini lancar, jadi tidak ada
goyangan-goyangan, tidak ada hambatan-hambatan yang membuat Bapak Ibu resah ya di tingkat daerah. Nah, ini untuk administrasi kepegawaian. Right, next, Mbak, kita cepat aja. Jadi kenaikan pangkat Bapak Ibu sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, tapi dengan model penilaian pakai ekspektasi nampaknya kenaikan pangkat 4 tahun, ya. Kecuali yang mungkin sangat baik terus bisa mungkin 3 tahun 10 bulan gitu ya. Kenapa kok bisa 3 tahun 10 bulan? Karena sekarang naik pangkat itu bisa setiap bulan. 1 Januari, 2 Januari, 1 Februari, 1 Maret, semua bulan boleh naik pangkat. Ya, sama seperti naik jabatan. Kemudian telah memenuhi angka kredit yang ditentukan. Angka kredit dari mana? Dari Bapak Ibu ngisi SKP. Nanti setiap 3 bulan ada predikat. Asal predikat keluar, warna hijau kuning, itu muncul setiap 3 bulan, nilai bisa ditentukan. Gitu ya. Kemudian setiap unsur penilaian prestasi kerja telah baik dalam 2 tahun terakhir, minimal. Ya, next. Nah, ini kalau Bapak Ibu fungsional, naik pangkatnya adalah naik pangkat pilihan. Artinya tidak mesti 4 tahun. Bisa 3 tahun 10 bulan, bisa 4 tahun 10 bulan juga bisa. Kalau kita tidak rajin bekerja, ya bisa saja 5 tahun setengah. Kan sayang sekali itu. Ya, jadi sebenarnya tergantung dari kinerja kita. Next. Oke. Bapak Ibu, mungkin Bu Nuni, Pak Casroni, jadi sementara itu yang dapat kami sampaikan. Banyak hal sebenarnya yang masih ingin kami bahas, tapi waktu ada keterbatasan supaya nanti kita juga banyak melakukan diskusi. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.